Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurul Aini. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran sederhana, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Media ini sangat penting buat kita calon guru agar penyampaian materi di kelas nanti akan lebih menarik. Di pembahasan pertama ini, saya akan membahas apa itu media 2 dimensi. Media 2 dimensi ini adalah alat bantu belajar yang hanya memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Karena bentuk dari media 2 dimensi ini datar, maka kita hanya bisa melihat media ini dari satu arah pandang saja. Selanjutnya, media 2 dimensi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada media grafis, yang kedua ada media papan, yang ketiga ada media cetak. Yang pertama, jenis media grafis. Media grafis ini adalah media visual yang menyajikan informasi dalam bentuk simbol, gambar, atau visual tertentu. Contohnya yang pertama ada grafik. Nah, grafik ini biasa digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada diagram. Diagram ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan atau alur suatu konsep. Selanjutnya ada peta. Peta ini biasa digunakan untuk menunjukkan letak atau wilayah tertentu. Yang terakhir ada poster. Poster ini biasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, jelas, dan menarik. Jenis yang kedua yaitu jenis media berbentuk papan. Jenis media berbentuk papan ini biasanya digunakan langsung di dalam kelas dan bersifat praktis. Contohnya, yang pertama ada papan tulis. Papan tulis ini biasanya digunakan guru untuk menulis dan menjelaskan materi di dalam kelas. Contoh yang kedua ada papan flanel. Papan flanel ini papan yang dilapisi kain flanel yang biasanya digunakan untuk menempelkan gambar, huruf, atau karya para siswa sehingga pembelajaran lebih interaktif. Contoh yang ketiga ada papan magnet. Papan magnet ini kegunaannya hampir sama dengan papan flanel, tetapi media tempelnya menggunakan magnet. Jenis yang ketiga yaitu media cetak. Media cetak ini adalah media yang diproduksi melalui proses percetakan. Contohnya, yang pertama ada buku pelajaran. Buku pelajaran ini yang menjadi sumber utama pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, ada ensiklopedia. Ensiklopedia ini biasanya digunakan untuk mencari informasi yang lebih luas dan mendalam. Dan yang terakhir, ada komik. Komik ini termasuk media cetak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena komik menyajikan materi dalam bentuk cerita bergambar sehingga lebih menarik bagi para siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu media 3 dimensi? Media 3 dimensi ini adalah media yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Media 3 dimensi ini berbeda dengan media 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Media 3 dimensi ini dapat kita amati dari segala arah. Media 3 dimensi ini bisa berupa benda asli, baik hidup ataupun mati, dan media tiruan yang mewakili aslinya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis media 3 dimensi. Media 3 dimensi ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama media asli atau realita, jenis yang kedua yaitu model atau benda tiruan, yang ketiga, media 3 dimensi berbasis teknologi modern. Jenis media yang pertama yaitu media asli atau realita. Media ini adalah objek nyata yang diambil langsung dari lingkungan sekitar
tanpa modifikasi besar untuk memberikan pengalaman belajar yang paling otentik. Contohnya yang pertama yaitu unmodified real thing. Ini adalah benda asli yang digunakan apa adanya tanpa perubahan. Misalnya, dengan membawa tanaman hidup atau bebatuan ke dalam kelas. Contoh yang kedua, yaitu spesimen. Spesimen ini adalah sampel atau bagian dari benda asli yang diambil untuk tujuan studi tertentu. Contohnya yaitu awetan serangga atau potongan daun untuk diamati strukturnya. Selanjutnya, jenis media yang kedua yaitu model atau benda tiruan. Model ini biasa digunakan ketika benda aslinya terlalu besar, terlalu kecil, berbahaya, atau sulit dijangkau. Contohnya yang pertama ada model padat atau solid model. Model padat ini biasanya menampilkan bentuk luar objek secara utuh tanpa memperlihatkan bagian dalamnya, seperti globe, miniatur rumah adat, atau bangun ruang geometri. Contoh yang kedua yaitu model penampang. Model penampang ini model yang permukaannya dipotong atau diangkat untuk memperlihatkan struktur internal yang kompleks. Sangat efektif untuk materi biologi seperti anatomi mata, gigi, atau jantung. Kemudian contoh yang ketiga yaitu model kerja. Model kerja ini tiruan yang berfungsi memperlihatkan mekanisme operasional suatu alat. Contohnya alat peraga matematika seperti jangka sorong atau instrumen musik yang difungsikan untuk belajar. Contoh yang keempat yaitu diorama. Diorama ini pemandangan 3 dimensi mini dalam kotak yang menggambarkan suatu peristiwa seperti peristiwa sejarah, habitat hewan, atau situasi alam tertentu secara statis namun detail. Kemudian, jenis media 3 dimensi yang terakhir yaitu media 3 dimensi berbasis teknologi modern. Media 3 dimensi yang berbasis teknologi modern ini inovasi terbaru yang menggabungkan objek fisik dengan elemen digital untuk meningkatkan interaktivitas. Contohnya yaitu augmented reality atau AR, yaitu yang menampilkan objek digital 3 dimensi di atas dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Contohnya memunculkan model planet di atas meja belajar. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu virtual reality atau VR. Ini memberikan pengalaman simulasi 360 derajat yang membuat siswa seolah-olah masuk ke dalam lingkungan digital sepenuhnya melalui bantuan headset khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik media 2 dimensi. Karakteristik media 2 dimensi yang pertama yaitu datar. Media 2 dimensi hanya memiliki 2 ukuran utama, yaitu panjang dan lebar tanpa adanya kedalaman ataupun ketebalan. Sehingga media 2 dimensi ini berbentuk datar dan hanya dapat diamati dari satu arah pandang saja. Karakteristik yang kedua yaitu mudah dibuat. Media 2 dimensi ini mudah dibuat sendiri karena biaya pembuatannya itu murah dan bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana dan mudah ditemukan di sekitar kita. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu ringan, mudah disimpan dan dibawa. Media 2 dimensi memiliki bentuk yang tipis dan bobot yang sangat ringan, sehingga media 2 dimensi ini mudah dibawa dan disimpan. Selanjutnya karakteristik media 2 dimensi yang terakhir yaitu visual dan statis atau dinamis. Media 2 dimensi ini memiliki kekuatan visual yang kuat untuk menyampaikan informasi, memperjelas konsep, dan mewakili objek nyata melalui gambar atau simbol. Media 2 dimensi juga bisa menjadi dinamis jika disusun secara interaktif. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik media 3 dimensi. Karakteristik yang pertama yaitu memiliki bentuk yang nyata. Media 3 dimensi ini berbeda dengan media 2 dimensi.
Media tiga dimensi ini memiliki dimensi ketebalan atau volume yang memberikan gambaran utuh mengenai suatu benda sehingga membantu siswa mengenali struktur atau wujud objek secara langsung. Karakteristik yang kedua yaitu dapat diamati dari berbagai arah. Media tiga dimensi ini tidak terbatas pada satu sisi atau arah pandang saja seperti media dua dimensi. Tetapi media dua dimensi ini dapat diputar, dibalik, atau dilihat dari atas dan bawah, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh. Karakteristik yang ketiga yaitu memberikan pengalaman secara langsung. Siswa tidak hanya melihat, tetapi juga bisa menyentuh, memegang, atau bahkan membongkar pasang bagian-bagian objek tersebut, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih nyata dan berkesan. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu memiliki nilai edukatif dan estetika. Media tiga dimensi ini didesain tidak hanya untuk menyampaikan informasi teknis, tetapi juga untuk menarik perhatian secara visual. Tampilan yang menarik dapat meningkatkan minat, semangat, dan motivasi belajar siswa sehingga mereka tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari media dua dimensi dan media tiga dimensi. Kelebihan dari media dua dimensi yaitu murah dan mudah dibuat, sehingga guru dapat memproduksi secara mandiri menggunakan bahan sederhana seperti kertas karton, atau kain flanel. Selanjutnya yaitu praktis dan fleksibel. Media dua dimensi ini sangat ringan dan tipis, sehingga mudah dibawa kemana-mana serta tidak membutuhkan ruang penyimpanan secara khusus. Yang terakhir yaitu cocok untuk kelas besar. Karena sifat dari media dua dimensi ini yang representatif, media seperti poster atau bagan dapat dilihat secara bersama-sama oleh banyak siswa sekaligus. Kekurangan dari media dua dimensi ini adalah yang pertama, memiliki visual datar, sehingga tidak menunjukkan struktur detail atau volume karena hanya memiliki panjang dan lebar. Selanjutnya, kurang pengalaman nyata, sehingga siswa hanya bisa mengenalkan indera penglihatan tanpa bisa menyentuh objek secara konkret. Dan yang terakhir, kurang menarik. Jika desain dari media dua dimensi ini tidak kreatif atau statis, media dua dimensi ini bisa terasa membosankan bagi siswa. Selanjutnya, kelebihan dari media tiga dimensi. Yang pertama yaitu pengalaman belajar yang nyata. Media tiga dimensi ini menampilkan bentuk yang mirip dengan benda aslinya, sehingga membantu siswa memahami materi secara konkret. Selanjutnya dapat diamati dari berbagai sisi, sehingga siswa bisa memutar, menyentuh, atau membongkar objek untuk mendapatkan gambaran utuh 360 derajat. Kemudian yang terakhir, yaitu motivasi belajar yang tinggi. Presentasi materi yang unik dan estetis dapat meningkatkan minat serta semangat belajar siswa agar tidak mudah bosan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media tiga dimensi. Yang pertama, membutuhkan biaya yang banyak dan waktu pembuatan yang sangat lama. Kemudian butuh penyimpanan secara khusus. Karena media tiga dimensi ini memiliki volume dan bentuk fisik yang nyata, media ini memerlukan tempat penyimpanan ekstra agar tidak cepat rusak. Selanjutnya, sulit untuk kelas besar. Jika ukuran dari media tiga dimensi ini terlalu kecil, maka siswa yang duduk di bagian belakang akan sulit untuk melihat detail objek secara efektif. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu media pembelajaran dua dimensi dan tiga dimensi sama-sama penting dalam proses pembelajaran. Media dua dimensi lebih praktis dan ekonomis, sedangkan media tiga dimensi lebih nyata dan interaktif. Pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan pembelajaran agar hasilnya optimal. Sekian dari pembahasan materi media pembelajaran sederhana dua dimensi dan tiga dimensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.